Jokowi mania akan polisikan dosen UNJ pelapor Gibran dan Kaesang. Setiap manusia di Indonesia punya hak untuk membuat pengaduan ataupun laporan. Tetapi jangan lupa bahwa orang yang dilaporkan pun memiliki hak. Bahwa kalau ternyata pengaduan atau laporan tersebut ternyata tidak benar, maka orang yang diadukan atau dilaporkan itu berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kalau pengaduan itu palsu atau tidak benar setelah dibuktikan, maka ancaman pidananya itu menjadi di atas 5 tahun. Terhadap yang melaporkan ini bisa dilakukan penahanan kalau ternyata setelah diteliti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, pengaduan tersebut tidak benar. Nanti itu kami serahkan kepada pihak yang mengurus persoalan hukum. Ada seorang dosen yang melaporkan Kaesang dan Gibran ke KPK hanya karena dia curiga kalau kedua anak presiden itu berbisnis. Tapi pas ditanya ada bukti kalau Kaesang dan Gibran makan dari hasil korupsi, si dosen ini ngeles dengan bilang sulit mencari buktinya. Lucu nggak? Melapor ke KPK tapi nggak punya bukti. Jadi apa dasar dia melapor ke KPK kalau dia nggak bawa bukti? Dugaan doang. Atau memang lagi cari panggung dengan menjual nama anak presiden? Pengacara Ketua Umum Relawan Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer, Bambang Sri Pujo berencana akan melaporkan dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ, Ubaidillah Badrun ke Polda Metro Jaya pada Jumat hari ini 14 Januari. Bambang menduga Ubaidillah menyebarkan kabar bohong terkait laporannya kepada KPK soal kasus dugaan korupsi dua anak Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka dan Kaesang Pangarep. Bambang mengklaim laporannya kepada polisi tak berniat membungkam demokrasi. Baginya Ubaidillah telah membuat gaduh belakangan ini dengan laporannya kepada KPK tersebut. Terlebih ia menilai status Ubaidillah sebagai aparatur sipil negara atau ASN tidak punya hubungan dengan pihak yang dilaporkan kepada KPK itu. Analisa kami bahwa seorang ASN hanya akan membuat gaduh negara dan melakukan pembunuhan karakter terhadap pemuda yang belum terbukti melakukan korupsi dan melakukan tindakan pidana korupsi, katanya. Selain itu, Bambang mengkritik laporan yang dibuat oleh Ubaidillah kepada KPK sekedar dugaan-dugaan semata. Padahal melaporkan kepada pihak berwenang harus membutuhkan alat bukti yang kuat dan tak sekedar dihubung-hubungkan semata. Kalau polisi bilang dugaan bisa, karena alat bukti cukup. Kalau ini kan apa? Apakah ada hubungannya dengan Gibran dan Kaesang? Gak ada, dihubung-hubungkan saja. Kemarin kan dia bilang ini dugaan, silahkan KPK meneruskan. Gak bisa begitu. Kalau gitu dunia hukum ini akan kisruh, kata Bambang. Tidak hanya ke Polda, Bambang berencana juga akan melaporkan Ubaidillah ke KASN yang menduga terdapat dugaan pelanggaran etik sebagai seorang ASN imbas dari pelaporannya tersebut. Ini terkait etik, kan di aturannya nggak boleh begini. Dia kan ASN sudah menyimpang dari kode etik, kata Bambang. Ubaidillah sebelumnya melaporkan Gibran dan Kaesang kepada KPK atas kasus dugaan korupsi pada 10 Januari 2022 lalu. Gibran dan Kaesang dituding punya relasi bisnis dengan anak petinggi PT SM induk dari PT PMH yang terlibat kasus pembakaran hutan di tahun 2015 lalu. Gibran menyatakan siap mengikuti proses hukum imbas dari laporan tersebut, sementara Kaesang hingga berita ini diturunkan belum bisa dimintai keterangannya. Sementara itu, KSP Muldoko meminta masyarakat untuk tidak mudah mencurigai anak pejabat melakukan tindak pidana korupsi. Hal itu ia sampaikan untuk membela dua putra Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka dan Kaesang Pangarep yang dilaporkan kepada KPK atas dugaan korupsi. Jangan gampang sekali memberikan judgement bahwa seolah-olah anak pejabat itu negatif. Anak pejabat itu nggak boleh kaya, anak pejabat itu nggak boleh berusaha. Ini gimana sih? Kata Muldoko di Gedung Binagraha Jakarta. Muldoko menilai anak pejabat tidak masalah punya usaha atau bisnis termasuk Kaesang dan Gibran. Ia beralasan setiap warga negara punya hak yang sama dengan mencari nafkah. Sepanjang usahanya itu baik-baik saja, ya biasalah, nggak masalah. Semua punya hak yang sama. Mantan Panglima TNI itu menegaskan tak boleh ada perbedaan perlakuan terhadap anak-anak pejabat. Kaesang dan Gibran diketahui dilaporkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ Ubaidillah Badrun kepada KPK pada Senin 10 Januari kemarin. Keduanya diduga melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ubaidillah menduga keduanya terlibat dalam perkara korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam proses hukum pembakaran hutan dan lahan yang melibatkan anak perusahaan PT SM yakni PT BMH. Ia menilai proses hukum terhadap perkara tersebut janggal. PT BMH semula menjadi tersangka koorporasi pembakaran hutan pada tahun 2015. Bahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK RI telah menuntut mereka dengan sanksi 7,9 triliun rupiah. Dan pada tahun 2016, Pengadilan Tinggi Palembang hanya memvonis PT BMH dengan biaya ganti rugi sebesar 78 miliar rupiah.
Ubaidillah menghubungkan lemahnya vonis PT BMH dengan bisnis yang dilakoni oleh dua anak Presiden Jokowi bersama salah seorang anak petinggi dari PT SM. Perusahaan Gibran dan Kaisang disebut Ubaidillah mendapatkan suntikan modal dari sana. Pengacara Ketua Umum Relawan Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer, Bambang Sri Pujo berencana akan melaporkan dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ, Ubaidillah Badrun ke Polda Metro Jaya pada Jumat hari ini 14 Januari. Bambang menduga Ubaidillah menyebarkan kabar bohong terkait laporannya kepada KPK soal kasus dugaan korupsi dua anak Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep. Bambang mengklaim laporannya kepada polisi tak berniat membungkam demokrasi. Baginya Ubaidillah telah membuat gaduh belakangan ini dengan laporannya kepada KPK tersebut. Terlebih ia menilai status Ubaidillah sebagai aparatur sipil negara atau ASN tidak punya hubungan dengan pihak yang dilaporkan kepada KPK itu. Analisa kami bahwa seorang ASN hanya akan membuat gaduh negara dan melakukan pembunuhan karakter terhadap pemuda yang belum terbukti melakukan korupsi dan melakukan tindakan pidana korupsi, katanya. Selain itu, Bambang mengkritik laporan yang dibuat oleh Ubaidillah kepada KPK sekedar dugaan-dugaan semata. Padahal melaporkan kepada pihak berwenang harus membutuhkan alat bukti yang kuat dan tak sekedar dihubung-hubungkan semata. Kalau polisi bilang dugaan bisa, karena alat bukti cukup. Kalau ini kan apa? Apakah ada hubungannya dengan Gibran dan Kaisang? Gak ada, dihubung-hubungkan saja. Kemarin kan dia bilang ini dugaan, silahkan KPK meneruskan. Gak bisa begitu. Kalau gitu dunia hukum ini akan kisruh, kata Bambang. Tidak hanya ke Polda, Bambang berencana juga akan melaporkan Ubaidillah ke KASN yang menduga terdapat dugaan pelanggaran etik sebagai seorang ASN imbas dari pelaporannya tersebut. Ini terkait etik, kan di aturannya nggak boleh begini. Dia kan ASN sudah menyimpang dari kode etik, kata Bambang. Ubaidillah sebelumnya melaporkan Gibran dan Kaisang kepada KPK atas kasus dugaan korupsi pada 10 Januari 2022 lalu.